intinya sama, pasti udah paham semua kan cara penjalanan seperti itu. Nah, kalau memang sudah dipahami tentang laporan kos produksi untuk satu departemen, saya rasa untuk yang dua departemen itu tidak akan mengalami kesulitan. Memang harus dihitung satu persatu, jadi dihitung dulu yang departemen A, kemudian dihitung yang departemen B, gitu. Jadi kita nggak bisa langsung menghitung secara bersamaan. Kita akan melakukan 4 tahapan itu dalam dua proses. Yang pertama, proses pertama dilakukan di departemen A, kemudian proses yang kedua yang dilakukan di departemen B, gitu. Ya, menghitungnya sama persis kayak satu departemen, hanya yang berbeda adalah prosesnya lebih panjang karena kita menghitung 2 kali, departemen A dulu kemudian baru menghitung departemen B. Seperti itu sih, intinya sama lah semuanya. Oke, sampai di sini mungkin ada yang nggak dipahami, ada yang perlu untuk ditanyakan, langsung saja ditanyakan, ini dari mana angka ini, atau mungkin ada yang masih bingung, itu kok kayak gitu, kok nggak, kan seharusnya kayak gini, mungkin ada yang kayak gitu. Nggak apa-apa, langsung ditanyakan aja, monggo. Saya janji ini pasti akan saya ulangi lagi waktu TTM biar lebih paham ya, karena memang agak susah kalau enggak langsung dijelaskan ketika tatap muka seperti itu. Oh ya, nggak bisa datang ya waktu TTM ya. Gimana Mbak Sucinya, ada yang nggak mudeng Pak, atau ada yang nggak dipahami? Kalau ada yang nggak dipahami ya berarti saya berusaha menjelaskan di sini, karena waktu TTM kan kita nggak bisa ketemu. Yang lain mungkin ada yang nggak bisa datang TTM, apa cuma Mbak Suci aja? Ya, beberapa sudah saya terima tugasnya. Sudah ya, ada yang saya cek, beberapa sudah saya cek juga. Yang belum tugasnya jangan lupa untuk dikirim sebelum tanggal 5. Alhamdulillah kalau memang Mbak Sucinya sudah paham. Sebenarnya itu kalau dibaca pelan-pelan juga pasti mudeng kok, sangat mudah untuk dipahami perhitungannya. Yang perlu dihafal tuh cuma stepnya aja. Step awal tuh harus gimana, step kedua harus gimana gitu. Soalnya sebenarnya tuh sangatlah mudah tuh. Kalau paham stepnya, insya Allah pasti bisa cara menghitungnya. Yang lain gimana, ada pertanyaan atau enggak? Kayaknya seperti biasa, pasti nggak ada pertanyaan. Nanti baru waktu TTM nggak mudeng yang ini, nggak mudeng yang itu. Nggak apa-apa. Oke, apakah ada pertanyaan? Kalau nggak ada, pastilah, pasti gitu, pasti nggak ada pertanyaan. Pasti nggak ada pertanyaan. Tapi sebenarnya saya yakin pasti pada bingung, ini apa sih, kayak gitu. Biasa. Iya, pokoknya yang jelas sekarang nggak apa-apa nggak ada pertanyaan, tapi nanti waktu TTM ada yang, kalau ada yang nggak mudah wajib untuk ditanyakan. Iya sih, susah juga buat dijelasin kalau di sini gitu, pasti aduh, nggak apa ya, nggak bisa maksimal juga jelasin ketika kayak gini, ketika online. Ya yang jelas kalau memang ada pertanyaan, nanti waktu TTM tolong diutarakan. Kalau ada yang masih nggak mudeng, langsung ditanyakan gitu. Jadi nanti saya bisa jelaskan.
coba dibaca ulang aja lah gitu tentang materinya. Mungkin ada yang masih belum dipahami, besok langsung ditanyakan ke saya, bilang aja, ini bu saya nggak mudah yang ini, tolong dijelaskan ulang. Pasti saya jelaskan ulang gitu. Ya kalau saya ngasih tugas yang sama kayak di contoh mah ngapain kasih tugas, jadi kan biar pinter, jadi sedikit ada modifikasi lah gitu, biar nanti lebih pinter lagi gitu. Gampang kok tuh. Iya, kan kalau tinggal jiplak aja mah semuanya bisa, nggak perlu kasih PR. Makanya harus sedikit agak muter otak lah. Tapi itu gampang kok, tugasnya gampang banget. Iya. saya cuma ya angkanya gitu, angkanya diganti, kalimatnya diganti, tapi prosesnya sama. Di mana-mana rumus itu cuma satu, jadi ya nggak perlu pusing-pusing. Oke, ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada ya sudah, mungkin bisa kita akhiri sini. Saya minta maaf ya karena agak flu, jadi kayak suara kodok nggak jelas kayak itu. Saya minta maaf. Terus kalau memang ada yang belibet, saya minta maaf. Ya maklumlah, ini spring break gitu, hawa-hawa libur, jadi berasa pingin libur aja bawaannya, jadi agak males buat kerja kayak gitu. Hehehe. Jadi ya, tolong harap bermaklum ya. Happy spring break ya buat semuanya gitu. Selamat libur, tanggal merah kan lumayan kan buat istirahat gitu. Selamat main-main. Oh ya, mumpung tanggal muda juga, jadi kan main-mainnya enak. Oke, ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, yaudah kita akhirnya sampai sini aja berarti. Kalau memang ada yang ditanyakan, coba dibaca lagi. Terus kalau memang ada pertanyaan bisa diutarakan besok waktu kita ketemu. Intinya kayak gitu aja sih. Pokoknya harus dibaca bukunya gitu. Besok datang harus ini. Bisa buat nulis. Oh ya, iya. Iya sih, ada itu whiteboard. Di sini ada. Ada papan tulis. Di sini ada papan tulis memang. Bentar. Ada di sini fasilitasnya penulis. Nah ini, coba saya nulis ya. Bisa sih sebenarnya, cuman emang agak sulit ya. Tapi saya nggak suka pakai ini entahlah. Lebih enak papan tulis yang asli gitu. Jadi nanti saya lebih suka kalau ketemu kayak gitu kan, nulis enak gitu, sambil cerita kalau kayak gini terbatas ruang dan waktu ibaratnya gitu. Udah kembali ke laptop. Ini ada yang ditanyakan atau enggak? Kalau memang nggak ada, saya akhiri sampai sini aja ya. Nanti sampai ketemu di tanggal 5 buat yang bisa datang tuh. Dibaca yang jelas, bukunya harus dibaca, modulnya harus dibaca.